Halo guys, balik lagi di video Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini di hari yang panas banget ini. Tadi di HP gua cek 34 derajat Celcius. Kalau di mobil 37 derajat Celcius. Bener-bener panas. Demi kalian guys, demi gua bikin video Elite Motor. Nah, mobil hari ini yang pengen gua review itu adalah ini. Mercy GLA 200, crossover dari Mercy, crossover compact dari Mercy yang cocok banget kalian pakai sehari-hari. Penasaran kayak apa? Tonton terus video ini. Jadi GLA ini termasuk salah satu mobil yang ada di line up NGCC, New Generation Compact Car. Buat kalian yang pengen tahu lebih lengkap apa itu NGCC, kalian bisa nonton video kita yang nge-review CLA. Nah, buat yang belum nonton tinggal pencet yang ada di atas sini. Untuk GLA-nya sendiri, ini dia juga tahun yang lebih baru, jadi punya looks yang lebih baru. Berubahnya itu ada di bagian samping bumper, di bagian sini, kiri sama kanan. Kelihatan lebih agresif dan yang paling kelihatan itu ada di bagian lampunya. LED high performance-nya bentuknya berubah, lebih modern, lebih futuristik, dan menurut gua ini kelihatan lebih keren gitu, lebih cocok di sebuah GLA. Dan yang paling penting, kalau lu lihat nih lampunya, bikin GLA ini kelihatan lebih mahal guys. Gak kelihatan kayak Mercedes budget. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin size-nya guys. Karena ini compact car, jadi dia punya size yang bisa dibilang small, kecil. Punya panjang total 4,4 meter, wheelbase-nya 2,7 meter, lebar 1,8 meter, dan tingginya 1,6. Nah, di NGCC, dia perannya sebagai mobil crossover. Jadi di NGCC itu udah ada perannya masing-masing ya. Si CLA untuk yang coupe, A-Class untuk yang sedannya, yang A hatchback untuk hatchbacknya, dan GLB untuk 7-seaternya. Nah, untuk crossovernya ini diisi sama GLA. Saingan terberat GLA kalau di BMW-nya itu adalah X1 guys. Jadi, kalau kalian pengen versi Mercy X1, mobilnya ini. Untuk velgnya masih pakai velg AMG Line 5 spoke, bentuknya masih sama semua. Ring 19, ukuran bannya 235/50. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin mesinnya guys. Masih sama, masih pakai mesin yang sama kayak line up NGCC yang lain. Pakai mesin M282 1300 turbo 4 silinder engine. Ngasilin power 163 horsepower dan torsinya 250 Nm. Kalau kita compare mesin ini sama mesin X1, lawan terberatnya, X1 itu pakai mesin 3 silinder dan punya power output yang lebih kecil. Nah, tuh kalian tinggal pilih mau yang mana, mau BMW atau mau Mercy. Dua-duanya ada di Elite Motor ngomong-ngomong ya. Nah, untuk gearboxnya, mobil ini pakai 7G-tronic, dan supaya kalian nggak bosan pas bawa mobil ini dikasih pedal shifter. Nah, belibet gue saking panasnya guys. Pedal shifter, abis itu dia pasti ada manual mode-nya karena ada si pedal shifternya itu. Untuk penggeraknya, dia pakai front wheel drive. Buat kalian yang nggak suka sama front wheel drive, GLA ini punya versi sportier even better versionnya
faster version itu namanya GLA 35. Penggeraknya dia 4matic atau all wheel drive, dan kebetulan ada stoknya di Elite Motor guys. Jadi buat kalian yang mau compare langsung datengin aja. Oke? Lanjut lagi guys, untuk eksterior kita ngomongin bagian terakhir, bagian belakang GLA. Bentuknya sekilas mirip banget sama A-Class hatchback dan mirip-mirip sama CLA. Bedanya kalau GLA ini kelihatan lebih ngembang aja, kayak kebanyakan tepung gitu loh. Jadi kelihatan lebih laki dikit lah. Lampu udah LED, cover knalpot ini bohongan, ada diffuserannya, dan udah pasti ada titik sensor. Nah, ngomongin titik sensor, dia nggak cuma ada di belakang doang, tapi dia udah mengelilingi seluruh mobilnya guys. Nah, kalau kita ngomongin compact car itu wajib kita ngomongin bagasi sebenarnya. Untuk bagasinya udah ada power back door. Space-nya kalian dapat 400 literan. Kalau jok belakangnya dilipat itu nambah 1000, jadi 1400 literan. Ada ininya, curtain atau divider. Ada deck bawah untuk nyimpan perkunci-kuncian dan pompa elektrik guys. Jadi udah lengkap banget. Oke guys, next kita ngomongin interior. Lumayan sambil ngadem karena di luar itu bener-bener panasnya real cuy. Panasnya panas banget cuy. Ya. Nah, kalau kita duduk di dalam GLA untuk sebuah compact car, ini space-nya bisa dibilang lega sih. Legroom aman banget. Untuk orang yang tingginya segua 169 cm, 170 kalau ditanyain sama cewek. Untuk headroom ini juga aman banget karena mobilnya crossover tinggi. Posisi duduk agak tinggi gitu, agak ngelihat tinggi, terus agak tegak juga. Ya maklum lah ya, crossover. Nah, minusnya kalau kalian duduk di belakang sini, biasanya di bagian tengah sini kan ada armrest yang bisa diturunin gitu ya. Di GLA ini nggak ada. Nah, di armrest itu kan biasanya ada cup holder. Jadinya di GLA ini nggak ada cup holdernya. Untuk cup holder, botol holder itu bisa kalian taruh di pintunya guys. Untuk joknya ini masih sama kayak CLA ya. Masih sama kayak NGCC yang lain, beberapa NGCC yang lain. Joknya 2 material, Alcantara di bagian tengahnya dan di pinggir-pinggirnya itu jok, jahitannya merah juga. Ada ISOFIX-nya, jadi buat kalian yang mau pasang baby car seat itu masih bisa. Untuk fasilitas atau feature yang kalian dapat kalau duduk di belakang sini, satu, kalian dapat 2 kisi-kisi AC, ini bisa diatur ke arah mana aja ya, bebas, nggak fix gitu. Settingannya itu ngikut ke yang bagian depan. Terus untuk per chargeran tenang aja guys, masih dapat karena disimpannya di dalam sini nih tuh. Di dalam lacinya itu kalian dapat 2 colokan Type C dan ada space penyimpanan. Siapa tahu kalian mau nyimpan spare cable untuk kabel charger kalian. Lanjut lagi, abis ngomongin bagian belakang, sekarang kita pindah ke bagian depan. Gue mau bahas joknya dulu ya. Jadi joknya itu kurang lebih masih sama 2 bahan Alcantara kulit jahitan merah. Yang beda, yang bagian depan dapat memory seat plus electric seat. Nah, memory seatnya itu kalian bisa nyimpen 3 settingan masing-masing. Terus lanjut lagi kita ngomongin panel tengah nih ya. Karena ini upgraded version, versi lebih baru dibanding CLA yang kemarin kita review. Jadinya udah nggak ada touchpad kayak CLA kemarin tuh. Nah, kayak GLA yang lama itu juga nggak ada. Di tengah sini clean, cuma ada tempat space penyimpanan gitu dan ada 3 tombol doang. Jadi minim tombol fisik di panel tengahnya ini. Nah, tombol fisik yang ada itu gunanya untuk driving mode, gonta-ganti, dial untuk volume, dan tombol untuk nyalain feature parkir sendirinya di mobil ini. Karena di mobil ini ada feature bisa parkir sendiri. Cocok banget buat kalian yang kalau parkir masih ragu-ragu tuh ya, bisa dibantuin sama mobilnya. Nah, kalau curtainnya, kordennya ini kita buka ya, kalian dapat 2 cup holder, 1 colokan Type C dan 1 wireless charger. Kalau 1 colokan Type C dan 1 wireless charger masih kurang, di dalam sini kalian dapat lagi 2 colokan Type C guys. Jadi untuk
bagian depan kalian dapat 3 colokan Type-C. Sebenarnya ini bukan buat bagian depan, bisa juga buat bagian belakang sih ya. Untuk dashboardnya, tipikal dashboard NGCC terutama di bagian climate controlnya, kisi-kisi AC-nya semua masih sama. Ada pattern karbon ya di bagian penumpangnya. Di bagian pintu si pattern karbonnya itu juga masih ada. Habis itu ambient light-nya lebih banyak dibandingkan yang kemarin-kemarin gitu guys. Jadi ini ambient light, sayangnya ini siang nggak kelihatan sih, tapi ambient light-nya itu lebih kelihatan dan lebih keren sih menurut gue ya. Layar udah nyambung sama si digital speedometer, layarnya full touchscreen, bisa dikontrol juga pakai setirnya udah pasti. Nah untuk connect Apple CarPlay dan Android Auto-nya itu udah nggak perlu pakai kabel lagi, jadi bisa pakai Bluetooth guys. Kemarin CLA yang kita review itu harus pakai kabel, sedangkan di ini udah nggak perlu lagi. Untuk setirnya, ini udah setir AMG baru, setir kayak apa nih, palang tiga gitu, tapi tiap palangnya ada 2 palang lagi. Jadi ya gitu deh, nih kalian lihat sendiri aja tuh di birolnya, ya kan? Nah ini setirnya yang gua suka, selain dia flat bottom dan bentuknya yang sporty, terus di bagian sampingnya kayak agak rata gitu ya, jadi enak dipegangnya. Setirnya ini dia touch sensitive. Jadi kalau di Mercy lama itu kan dia pakai touchpad BlackBerry ya, sedangkan ini setirnya udah touch sensitive. Ada pedal shifternya, dan kayak Mercy yang lain, shifternya itu di kolom, di batang spion. Digital speedometer itu infonya bisa kalian ganti-ganti sesuai kalian butuhin. Udah sih itu aja sebenarnya ya untuk sebuah crossover GLA ini. Kalau kalian ada duitnya, menurut gue ini cocok banget buat dipakai sehari-hari. Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe di ending video. Dan intinya, kalau kalian lagi nyari crossover tahun muda dari Jerman, ini bisa jadi kandidat kalian. Terutama kalau kalian udah bosen sama yang namanya X1. Bisa cobain ke GLA. Nah kalau kalian gak suka sama GLA, pengen lihat koleksi mobil elite motor yang lain, kalian bisa datengin Instagram yang ada di layar. Oke, thank you banget udah nonton. Udah sore juga tuh. Udah waktunya kita pulang, balikin mobilnya ke showroom. Buat kalian yang udah subscribe, thank you. Buat kalian yang belum, silahkan subscribe, comment, like, and share. Thank you banget, sampai ketemu di video berikutnya, dan sampai ketemu di Elite Motor. Gue Jody, pamit undur diri. Bye.